Shalom, salam sehat, semangat, sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab. Yesaya 44 ayat yang ketiga kita baca bersama. 3, 2, 1. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. Terima kasih Bapa di surga, syukur kami naikkan kepadamu atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang kami sudah jalani. Dan hari ini kami boleh datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang datang dari tempat maha tinggi. Jadilah ibadah kami ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, kami para hamba-hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu yang ada di bait-Mu yang kudus ini, serta anak-anak sekolah minggu nanti akan beribadah. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasa firman yang diberitakan menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapa di surga, kami kembali datang menghampiri takhta kasih karunia. Tangan kami terangkat tertuju kepadamu Tuhan, untuk anak-anak kekasih kami yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah pelayanan kami DCM Surabaya, di tengah-tengah keluarga kami. Hari ini mereka akan menerima kebenaran firman yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, guru-guru remaja Tuhan, sehingga mereka akan menerima dan mengerti, memahami, dan Roh Kudus yang menolong anak-anak kami, sehingga kebenaran firman ada di dalam kehidupan mereka, di dalam hati anak-anak kami, dan juga mereka dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan, studi anak-anak kami, diberi kekuatan dan kesehatan, hikmat sorgawi, dijauhkan mereka dari kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kuasa-kuasa dan roh-roh dunia disingkirkan, dijauhkan bagi anak-anak kami. Kiranya kuasa Roh Kudus akan selalu ada di dalam kehidupan anak-anak kami. Terpujilah Bapa di surga, semua guru-guru yang mengajar mereka, hikmat surgawi turun bagi mereka. Terpujilah Bapa di surga, doa kami ini Bapa di hadapan Tuhan, dan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kembali kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu, cinta-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam setiap rencanamu
bawa ibadah kami pagi hari ini dengan rasa syukur kami kepadamu. Satu-satunya pengharapan. Mari Bapak Ibu boleh naikkan pujian ini sendiri dari awal. Walau dunia berubah, terima kasih. Engkau setia. Sama-sama dengan singer naikkan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari Bapak Ibu yang bersyukur naikkan pujian ini sampai detik itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melihat penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap keluarga kami. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari Bapak Ibu sendiri naikkan pujian ini sampai detik hari ini. Kasih penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Kau yang sudah memelihara hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Kau memelihara, Kau menyertai kami.
keluarga kami akan selalu bersyukur dan bersyukur. Karena kami tahu bahwa Bapa yang baik yang kami miliki dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau katakan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Kasih selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi Bapak Ibu, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama naikkan syukur pengagungan kita yang terbaik bukan Tuhan kita. Haleluya. Yes, amin. Anugerah-Mu membuat kami terpesona Tuhan. Amin. Terima kasih. Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Saya ingin mendengar ucapan syukur dari Bapak Ibu sendiri. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita sebagai tanda ucapan syukur kita atas pemeliharaannya sampai saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Sekali lagi. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu membuat kami terpesona. Engkau satu-satunya yang kami miliki dalam hidup ini Tuhan. Membuatku berharga di matamu. Sambil bertepuk tangan sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur kepadamu. Amin, amin. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Yes. Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Katakan Bapak Ibu, selalu dan selalu. Selalu dan selalu. Yes. Sekali lagi ya. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh
anugerah-Mu membuatku terpesona. Yes. Karena itu pagi hari ini kami mau bersuka cita. Kami masuk ke bait-Mu dengan hati yang syukur, dengan hati yang bersuka cita. Mari Bapak Ibu, kita sorak-sorai yang panjang buat Tuhan kita. Mari kita datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Yes. Haleluya. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebentar Bapak Ibu. Pujian ini mengajak kita untuk bersyukur. Pujian ini mengajak kita untuk datang dengan hati yang penuh sukacita. Dan saya ingin melihat wajah-wajah yang bersyukur, wajah-wajah yang bersuka. Kita berikan salam dan berikan senyuman buat saudara-saudara kita di kiri kanan kita. Haleluya. Mari naikkan pujian ini kembali dari awal. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Sama-sama. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur, kenalah pelatarannya Dengan hati bersuka. hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka, dengan hati yang bersyukur. Mari Bapak Ibu, nanti ikuti gerakan singer ya, gerakannya bersyukurlah. Kita angkat kedua tangan kita gerakan ke kiri dan ke kanan. Oke, siap singer ya? Oke. Syukurlah. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat kepada Tuhan. Tanda kami bersyukur, bersuka cita di hadapan-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, Amin. sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi. Bahwasanya untuk selamanya. Selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah ya. Sorak-sorai yang panjang Tuhan kita. Sebab Dia Allah kita, Bapa yang baik bagi setiap kita, amin.
Boleh dong berikan sorak-sorak paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Ya, sebagai Bapa melindungi anaknya, begitu pula Allah kepada kita. Ya selalu melindungi setiap kita. Amin. Ya, sekali lagi berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Bagai Bapa melindungi. Berkatakan dengan iman Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam bahaya. Dengan iman berkata, begitulah Engkau Tuhan dari. ya, takkan pernah tinggalkan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku selalu. Amin. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku ragu untuk selamanya. Sekali lagi kita pujinya dengan berisik. Dalam gelap malam, Dia selalu ada. Malam lembah gelap yang ada dalam hidupku, takkan lagi mendekatkan hatiku, sebab Kau Tuhan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila Kau di dalamku, bila Kau di Amin. siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila Kau bersamaku, di dalamku, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Lagi bila Kau bersamaku, Siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila Kau di dalamku, bila Ku di dalamku, bila Kau besertaku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut. boleh sekali lagi dengan iman. Bila Kau bersamaku, bila Ku di dalamku, bila Kau besertaku, siapa lawanku? Amin. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Haleluya. Ya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bila Engkau bersama dengan kami. Kami akan mampu dan melewati masa-masa kehidupan yang Tuhan kerjakan pada setiap kami. Dalam setiap keluarga kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan biarlah pujian ini menjadi doa kita, membawa setiap keluarga kita untuk masuk dalam rencana Tuhan, membawa setiap keluarga-keluarga kita untuk mengenal kehendak-Nya. Hanya kasih Tuhan yang mampu mengerjakan. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam
sidang jemaat naikkan pujian ini sebagai doa dan ucapan syukur kita. Kasih-Mu Bapa memulihkan, hanya kasih Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keluarga kita. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Keluargaku Tuhan, jadikan rencana-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mengiringku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seumur Teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia kepala gereja, Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia telah menyatakan kasih-Nya, mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Hari ini kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita diselamatkan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini boleh ada, saudara boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah-Nya yang sempurna. Mari buka hatimu, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu saja kami ada di tempat ini. Oleh karena anugerah dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur untuk hidup kami, tapi kami juga mau bersyukur untuk keluarga kami. Bersyukur Tuhan untuk keberadaan bahkan keluarga besar kami di tempat ini, GBI Diaspora Sejahtera.
Tuhan, Kau yang mengirimkan dan memanggil kami ke tempat ini. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang sebentar kami akan dengar adalah firman yang menyinari loh hati kami, bahkan menerangi setiap jalan hidup kami. Kau yang terus berjalan di depan kami dan membawa kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap terima firman Tuhan boleh bersama berkata, kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita, mari lambaikan tangan saudara, beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini liburan anak sekolah ya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak keluarga yang mungkin masih liburan. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan. Dan ini minggu kelima di bulan Juni ini ya, dan bulan Juni ini seperti saudara ketahui adalah bulan keluarga ya, bulan keluarga. Bapak Ibu Saudara, jadi sepanjang bulan ini kalau saudara perhatikan, kalau itu dari saya atau dari hamba Tuhan yang lain yang sudah memang ditunjuk, saudara akan mendengarkan khotbah-khotbah tentang keluarga ya. Jadi setiap bulan itu ada temanya sesuai dengan buletin yang Bapak Ibu Saudara terima ya. Jadi kami dari pastoral berusaha untuk tetap memiliki komitmen ya, untuk terus dapat menyampaikan sesuai dengan topik-topik yang sudah disepakati bersama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keluarga yang harmonis mencerminkan kasih Allah. Jadi kalau saudara perhatikan nanti itu ada di di buletin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan lupa untuk yang Bapak Ibu belum dapat buletin, saudara bisa dapatkan itu. Ya, ini akan membantu saudara di dalam mengerti firman Tuhan dan Bapak Ibu Saudara selama kita ada dalam perjalanan mengiring Kristus ya. Jadi seperti tema besar tahun ini apa? Masih ingat? Menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus ya. Jadi sepanjang tahun itu ada kurikulum yang jelas, harapannya begitu ya. Nah, minggu lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan itu dengan judul komunitas Injil ya. Jadi keluarga itu harus menjadi keluarga yang memiliki komunitas Injil ya. Apa itu? Nah, minggu lalu harusnya saudara mendapatkannya. Nah, ayo sekarang kita akan buka di dalam Kolose ya, Kolose pasal yang ketiga ya. Yang siap terima firman katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kolose 3. Ya, ada yang mungkin tanya, loh Pak, saya ini masih muda, saya belum berkeluarga ya. Kita semua pasti lahir dari sebuah keluarga ya. Jadi pertama, tidak ada yang terlambat untuk kita terus belajar. Tapi yang kedua adalah baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda untuk kembali mempersiapkan diri, belajar untuk nantinya ketika Bapak Ibu Saudara atau teman-teman yang masih muda ini berkeluarga atau memiliki keluarga inti sendiri, ini akan menjadi baik buat kita semua ya. Mari kita akan membaca. Saya akan dorong Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikannya sampai pasal 3 ayat yang ke-25 ya. Tapi hari ini kita akan baca sampai ayat yang ke-17 saja ya. Jadi Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 ya. Saudara bisa buka di Alkitab saudara, di handphone saudara untuk bisa membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 kita baca sama-sama 1 2 3 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan
bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terakhir 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kitab Kolose ini Bapak Ibu Saudara, pasal yang ketiga dituliskan oleh Rasul Paulus setelah dia menjelaskan tentang apa itu hidup oleh kasih karunia. Ya, dia telah menjelaskan bagaimana orang itu berdosa, jatuh di dalam dosa, dan akhirnya diselamatkan oleh anugerah Allah. Dan mulai pasal yang ketiga itu dia bicara tentang implikasi, ya, tentang aplikasi hidup. Jadi orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, ya, kita seringnya mengatakan lahir baru, ya Bapak Ibu Saudara, atau born again, lahir kembali, ya. Nah, aplikasinya apa? Buktinya apa? Nah, itu di pasal yang ketiga ini. Ya, jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan hanya baca pasal yang ketiga saja, tetapi mulailah dari Kolose pasal yang pertama. Ya, pasal yang pertama. Pak, kalau Bapak yang khotbah kok banyak PR-nya? Yes, ya harus begitu. Ya, dalam memahami firman kita harus melihatnya secara utuh. Sama-sama katakan utuh. Ya, kalau saudara hanya mengerti sebagian, membaca sebagian, merenungkan sebagian, saudara nggak akan mengerti konteksnya. Saudara nggak akan ngerti latar belakangnya. Ya, yang saudara nanti akan lihat, loh kok sih kita ini cuman disuruh terus loh, disuruh terus loh, disuruh terus loh. Kok cuman isinya perintah terus loh. Ya, tapi kalau kita melihat dari Kolose pasal yang pertama, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat ya gambaran yang utuh. Ya, karena ini surat ditujukan kepada jemaat di Kolose. Ya, jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalau tadi judulnya adalah keluarga yang harmonis, mencerminkan kasih Allah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara untuk direnungkan adalah begini. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa atau bagaimana hubungan antar keluarga itu dapat dikatakan harmonis? Ya, bagaimana hubungan antar keluarga itu dapat dikatakan harmonis? Atau dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, menurut pandangan Bapak Ibu Saudara, ya, apa itu keluarga yang harmonis? Ini PR lagi Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya begini, ibadah itu cuma terbatas saudara. Kalau saudara berkata bahwa ibadah itu cuma hari Minggu, 1,5 jam sampai 2 jam setiap minggu, lalu saudara tidak renungkan firman Tuhan lagi, maka Bapak Ibu Saudara itu tidak akan pernah cukup untuk membawa kita menjadi manusia atau orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dewasa rohani. Yang percaya katakan amin saudara. Kalau cuma 1 minggu dengar, apalagi kalau kita percaya bahwa yang penting pokoknya ke gereja itu 1 minggu sekali, syarat aja untuk menunjukkan saya ini orang Kristen. Saudara, tambah kurang lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Pagi, siang, sore, malam, saudara renungkan firman. Jadi kalau hari ini saudara kalau saudara dapat firman seperti ini, saya mendorong saudara, ambil notes, ambil catatan, saudara catat. Sekarang nggak biasa pakai catatan Pak, nggak bisa pakai notes. Oke, pakai voice memo atau pakai note di handphone saudara, di smartphone saudara. Saudara perlu catat, kenapa? Kalau kita catat paling tidak pertama gini saudara, ya saya belajar begini. Kalau indera kita, kalau saya ini guru saudara, percaya bahwa murid itu punya kemampuan ya yang berbeda-beda. Ya, ada murid yang visual. Jadi kalau visual, kalau gurunya itu di depan itu wah begini-begini, dia pasti akan gampang ingat. Ya, Sumatera itu yang panjang gitu ya saudara ya. Kalau jelasin geografi, Kalimantan itu yang huruf K gitu, dia gini saudara ya. Jadi kalau orang atau anak kita itu visual, ya kalau dia lihat, dia akan lebih belajar dengan lebih baik ketika dia melihat sesuatu. Oke? Tapi juga ada murid itu yang auditori, jadi mendengar. Ya, mendengar. Ya, kalau yang visual tadi juga biasanya sangat terbantu dengan gambar. Ya, dengan gambaran begitu ya, ketika ada makanya slideshow itu kalau guru-guru itu kalau isinya cuma teks gitu ya, nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya.
itu membosankan saudara, ya. Nggak heran banyak anak-anak muda, bahkan kita semua ya, bahkan mahasiswa sekalipun kalau ngelihat begitu terus nggak ada contohnya, nggak ada gambarnya, bosan saudara. Kenapa? Karena bisa jadi anak-anak kita atau kita itu sebagai pembelajar ya fokusnya kepada visual. Tapi juga ada yang auditori itu mendengar ya. Mendengar. Jadi kalau saudara dengar radio, makanya dulu orang dengar radio, dengar khotbah, ya mendengar. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara, mendengar itu juga salah satu skill, ya, mendengar ya. Lalu ada juga yang kinestetik, ya. Ada anak saya itu, murid saya yang kalau di kelas itu umek aja, saudara. Ya, bisa lompat sana, lompat sini kayak Spiderman, saudara ya. Wah, kayak kutu loncat, saudara. Umek aja. Tapi kalau dia disuruh duduk, diam. Ya, bahkan beberapa sekolah itu kalau waktu masih kecil ya, masih SD itu ada yang diikat sudah di kursinya supaya nggak kemana-mana sudah. Dia nggak belajar apa-apa. Ya, dia nggak belajar apa-apa. Makanya zaman dulu kita kalau isinya satu sekolah itu, kalau saya dulu sekolah itu satu kelas berapa? Kurang lebih Bapak Ibu? 40 ya. Kelas saya 48 sampai 50. Ya, bayangin saudara ya, itu SMP, SMA itu satu kelas 48 anak. Karena zaman dulu yang memang kurang diperhatikan satu persatu anak-anaknya. Sekarang, saudara, zaman sekarang satu kelas paralel bisa 10 ya. Tapi satu kelas paling 20 sampai 25 anak. Betul nggak? Kenapa? Karena guru bisa memperhatikan ya setiap tipikal cara belajar anak-anak itu masing-masing dengan lebih personal. Makanya ada metode-metode khusus ya di sekolah-sekolah tertentu, bahkan satu kelas itu gurunya 2. Ya, itu gurunya 2 ya. Jadi ada pendamping, dilihatin betul dan seterusnya. Nah, firman Tuhan juga begitu Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen juga begitu. Kita perlu dengar firman, kita perlu melihat contoh, teladan Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Ya, tapi kita juga perlu membaca. Jadi kalau saudara baca, makanya kalau di sini kita pakai slide, saudara baca, juga saudara baca firman di handphone saudara. Lalu saudara, saya biasanya meminta saudara untuk membacanya bersama-sama, betul? Karena apa? Karena mata kita membaca, mulut kita berkata-kata, telinga kita mendengar. Dan itu kalau saudara ulangi terus Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman itu akan terus diam di dalam hidupmu. Dan kau akan terus dituntun oleh setiap firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tapi kalau membaca aja gak pernah dibacain. Apalagi mendengar, apalagi merenungkan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, bukan soal hanya membaca firman. Firman Tuhan gak ngomong cuma baca firman, enggak. Renungkanlah firman. Artinya masuk di dalam sebuah perenungan, lebih dalam lagi. Gak cuma baca gini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Wes selesai pokoknya satu pasal, tutup ya. Lanjut main game gitu ya. Atau lanjut lagi masak, lanjut lagi hobi ya. Apapun itu. Enggak saudara, kita harus ambil waktu sungguh-sungguh. Dan saya percaya kalau itu Bapak Ibu Saudara, Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus tinggal dan bersemayam dalam hidup kita. Kita terus dimampukan untuk menjadi murid-murid Kristus yang senantiasa merenungkan firman siang dan malam. Yang percaya, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, sekali lagi, bagaimana hubungan antar keluarga dapat harmonis? Harmonis itu gimana? Ya, harmonis itu gimana? Harmonis itu diambil dari kata Yunani Greek ya, harmos saudara, yang artinya apa? Yang artinya bergabung, join ya, yang artinya concord atau selaras. Ya, kalau saudara dengar dengar lagu saudara, kalau pemain musiknya nggak harmonis saudara, satu main di G, satu main di A, kira-kira bagus nggak? Nggak bagus saudara. Ya, akan terdengar salah satunya fals. Ya. Penyanyinya juga begitu ya, kalau ambil suara satu ya, ada yang suara 2, ada yang suara 3. Masalahnya kadang bukan begitu saudara, ada yang suara 1, ada yang suara 2,5 saudara. Jadi melenceng atau naik dikit atau lagi turun dikit, nggak pas gitu, nggak in tune gitu, nggak selaras, nggak harmoni. Nah, dalam konteks keluarga, bagaimana saudara keluarga yang harmonis ini? Ya, dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah keluarga saudara hari ini
sudah bisa dikatakan keluarga yang harmonis. Gak usah angkat tangan saudara. Kalaupun ada yang angkat tangan saudara, kalau kita boleh jujur kepada diri kita sendiri, ya bisa jadi keluarga kita adalah belum dikatakan menjadi keluarga yang harmonis. Yang setuju katakan amin. Saudara. Karena kita gak ada yang sempurna. Tapi kalau hari ini kita mau belajar keluarga yang harmonis itu mencerminkan kasih Allah, pertanyaannya kan begini, ya kita percaya kalau ada keluarga yang harmonis, keluarga itu akan mencerminkan kasih Allah, betul? Tapi pertanyaannya gini, bisa nggak kita menjadi keluarga yang harmonis? Ya, saya sendiri nggak berani bilang bahwa keluarga saya harmonis. Saya masih sering cekcok sama istri saya. Cekcok itu maksudnya konflik ya, debat begitu ya. Sering nggak setuju, ya. Dengan anak-anak juga begitu, saudara. Ya. Saya ngasih tahu A gitu, anak ngomongnya B gitu ya. Apalagi semakin remaja, semakin pinter, ya sering suka apalagi anaknya kalau suka ikut tim debat di sekolah, waduh, seorang tuanya di debat saudara ya. Kalau disuruh mandi misalnya, ayo sekarang mandi. Apa gunanya mandi? Wah gitu saudara ya. Kalau zaman dulu kita, wes pokoknya nggak usah bantah, mandi kita, bener nggak? Oh anak zaman now lain saudara. Sampai ayah bisa menjelaskan kegunaan dari mandi setiap hari, maka saya akan melakukannya. Gitu saudara. Berdasarkan riset, wah gitu saudara. Masalahnya ada riset yang mengatakan ya mandi terlalu sering itu juga tidak baik bagi kulit ya. Bahaya kalau anak kita menemukan artikel begitu ya saudara, keatus kabeh anak ya saudara. Ya, makanya kalau dibilang keluarga yang harmonis, keluarga yang selaras, ya sebenarnya nonsen, nggak ada daripada kita yang mampu. Yang setuju katakan amin. Kita juga orang-orang yang ditemukan bergumul sampai hari ini, bergumul, saudara nggak gampang, saudara. Bisa jadi ada keluarga, ya yang kelihatannya harmonis. Ya, karena itu kan yang menjadi kerinduan kita. Kita bisa berusaha untuk menunjukkan keluarga kita yang harmonis. Caranya gimana? Kita sering-sering foto aja. Nanti foto itu diposting di internet. Wah, senyum semua ya, ayo senyum. Gitu. Makanya kalau kita di keluarga itu sering guyonan ya. Kalau foto gitu, ayo senyum. Ayo berusaha nampak bahagia gitu ya. Padahal di dalam hati menangis saudara ya. Kalau kita mau jujur saudara, nggak ada keluarga yang bisa harmonis. Yang setuju katakan amin. Nah kenapa saya ngomong begitu? Saya punya alasannya saudara. Saya punya alasannya. Nah kita harus lihat cerita di dalam Alkitab tentang kehidupan kita. Ya, jadi semua harus kembali ke Alkitab. Saya nggak ngomong sembarangan. Ya. Kita harus kembali kepada cerita di Alkitab. Nah cerita di Alkitab tentang kehidupan saudara. Dari mulai yang sebelah kiri saudara. Kita itu diciptakan imago Dei, segambar dan serupa Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara dikatakan sangat sungguh amat baik. Ya, Adam dan Hawa itu Bapak Ibu Saudara enggak cuma diomong sama Tuhan. Tuhan mengambil tanah liat, bahkan mengembuskan nafasnya sendiri dalam kehidupan setiap manusia. Saudara digambarkan segambar dan serupa Allah. Masalahnya satu saudara, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ada proses kejatuhan, ya fallen. Saudara, kejatuhan manusia itu mengakibatkan apa? Tidak hanya kita akhirnya hidup di dalam sinful nature atau natur dosa, kita ini saudara menerima warisan dosa dari Adam dan Hawa. Dan tidak cuma kita saudara, bumi ini pun menuju kepada kebinasaannya. Manusia dan bumi ini menuju kepada kebinasaannya. Kenapa? Karena akibat dosa. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada sakit penyakit? Itu adalah akibat dari dosa. Sama-sama katakan akibat dosa. Ya, jadi walaupun saudara hari ini sudah diterima, sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah itu, saudara nggak akan bisa lepas. Kalau waktunya flu ya saudara flu, betul nggak Bapak Ibu? Saudara nggak bisa lalu seperti orang yang sakti mandraguna begitu, enggak. Covid telah membuktikannya. Semua nggak ada yang kebal saudara. Mau dari mulai pendeta sampai jemaat biasa saudara, siapapun, walaupun saya nggak setuju istilah itu, tapi siapa kita, semuanya bisa terkena. Ya, itu kenapa? Karena akibat dosa ini. Saya tidak akan memperpanjang karena panjang ini penjelasannya, tapi berikutnya syukur kepada Allah karena melalui kedatangan Kristus Yesus,
Ya, dia dilahirkan, bahkan dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Penggenapan janji Allah yang bahkan dinyatakan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Karya keselamatan Allah itu digenapi dengan sempurna oleh kedatangan dan kematian Kristus. Kebangkitannya membebaskan kita. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, ada karya penebusan. Saudara diselamatkan, yang percaya diselamatkan, lambaikan tangan saudara, amin. Oleh anugerah saja, oleh karya salib Kristus saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa kita pernah melihat narasi ini, narasi Alkitab ini, namanya biasanya ini disebut Bible narrative, cerita Alkitab. Tapi biasanya langsung ke pemulihan, jadi habis dari penebusan ke pemulihan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, dalam gini, kita sudah ditebus di sini, saudara. Sudah dilahirkan kembali. Firman Tuhan begini, siapa yang di dalam Kristus, engkau adalah manusia, ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita mati hari ini, kita pasti diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita masih ada di dalam dunia ini. Betul ya? Kita masih makan nasi, ya, kalau kebanyakan bisa diabetes, saudara, bisa darah tinggi, saudara. Masih ada itu, saudara. Makanya mertua saya selalu ngomong, ya obatnya manusia supaya sehat itu jamu. Saya pikir kok jadi tradisional begitu ya. Iya, jaga mulut. Oh iya, betul. Jaga mulut ya. Jangan semua yang ada itu diemplok, saudara ya. Ya, nah itu saudara, itu penebusan. Yes, kita udah ciptaan yang baru, kita dilahirkan yang baru. Kita ditebus, kita diselamatkan. Tapi kan kita belum hidup yang kekal kan? Belum kan Bapak Ibu Saudara ya? Kita belum hidup di dalam tubuh yang penuh kemuliaan, belum saudara. Kita masih hidup di dalam tubuh daging ini, dan tubuh daging ini semakin merosot, ya merosot. Kalau kesandung kuku saudara masih bisa cantengan, saudara, masih bisa sakit. Ya, kalau kita jatuh kita masih bisa berdarah, saudara. Ya, itu tubuh manusia, tubuh jasmani ini, dan tubuh daging ini pasti akan hilang, dibongkar kata Paulus. Saudara, satu saat nanti kita akan mengalami yang namanya pemulihan ini. Hidup kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tapi kan hari ini belum. Pertanyaannya, sekarang saudara sudah jadi anak Allah belum? Siapa yang kita menjadi percaya kita ini anak Allah, saudara? Amin. Dulu kita jauh, sekarang kita dekat, betul? Tapi kita belum sungguh-sungguh pernah mengalami ya, kehidupan bersama dengan Allah Bapa yang ada di surga. Karena kita belum sampai di surga. Nah, masa kita ditebus sama masa kita nanti hidup kekal bersama Allah selama-lamanya, itu disebut masa pembaruan atau masa pembaharuan. Ya, masa renewal. Ini masa-masa ini. Masa-masa ini. Ya, ini di sini sudah. Nah, ini di sini. Ya, ini kita sekarang ada di sini. Saudara bisa lihat ya. Ya, kita udah ditebus. Kita dulu jatuh di dalam dosa, oleh Kristus kita ditebus, kita diselamatkan oleh darah Yesus. Saudara sekarang bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Yang percaya katakan amin. Nah, tapi kita belum mengalami kekekalan. Benar ya saudara? Kita masih ditebus. Status kita sudah berganti. Identitas kita sudah berganti. Dulu jauh, sekarang dekat. Dulu bukan anak Allah, sekarang kita diadopsi menjadi anak Allah. Tapi kita belum merasakan sukacita yang penuh itu. Hidup kekal bersama dengan Tuhan, belum. Nah, masa itu disebut masa pembaharuan. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita yang daging ini semakin kecil, saudara, semakin hilang. Tapi manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui sampai akhirnya kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Nah, masa perjalanan ini itu disebut pembaharuan. Ya, ini saya juga sebutnya masa proses menjadi murid gitu. Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Nah, ada istilah begini dalam teologi ya saudara. Sudah tapi belum. Yuk sama-sama katakan ya, sudah, tapi belum. Ya, 1, 2, 3. Sudah, tapi belum. Saudara sudah jadi anak Allah, tapi
manifestasinya, saudara, pengalaman-pengalaman kekekalannya belum terjadi. Ya, itu saya umpamakan seperti ini. Kita ada Natalan, biasanya kan begitu ya. Natalan begitu ya. Door prize-nya yang akan dapat sepeda motor 007. Gak ada yang maju. 007. Tiba-tiba dari belakang, ya, Pak Sugiono angkat tangan. Saya. Gitu. Wah, ini menjadi milik saudara. Bapak Sugiono mendapatkan sepeda. Tepuk tangan semua, betul? Saya mau nanya, sepedanya waktu itu sudah miliknya siapa? Pak Sugiono. Tapi Pak Sugiono waktu ngomong, saya sudah dapat sepeda belum? Tapi sepedanya punyanya siapa? Nah, proses Pak Sugiono maju ke depan, itu proses pembaruan ini. Semakin dia dekat dengan panggung, semakin nyata sepedanya. Yang percaya katakan amin. Semakin nyata, oh begini tuh, sepedanya kayak abang. Oh, ono keranjangnya. Tambah dekat. Loh, lah kok ternyata sepedanya roda 4. Nah, gitu. Semakin dekat, dari jauh nggak kelihatan, saudara. Nah, proses perjalanan mendekat ini, itu yang diartikan sudah tapi belum. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara beribadah bukan untuk cari selamat, tapi karena saudara sudah diselamatkan, hari ini saudara sedang menghidupi keselamatan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara sedang dalam perjalanan maju ke panggung untuk menerima mahkota itu. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, dengan pengertian ini, apapun itu, saudara bisa ambil ini untuk jadi diambil di konteks keluarga, diambil dari konteks pekerjaan. Dulu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menciptakan pekerjaan, betul? Ya, beranak cuculah, ya. Lalu berkuasalah atas bumi. Makanya Adam itu yang diperintahkan untuk ngasih nama itu bukan Tuhan. Nama binatang, gajah, ya, kijang, apa itu namanya ini yang lehernya panjang itu? Jerapah, ya, itu bukan dari malaikat, saudara. Itu Adam yang suruh kasih nama. Dia suruh bekerja, dia usahakanlah ini Taman Eden ini. Disuruh berkebun, disuruh melakukan apa saja. Pekerjaan itu mulia. Yang percaya katakan amin. Tapi karena dosa, ya, bumi ini dikutuk. Engkau akan berpeluh, engkau akan bekerja keras. Saudara, tapi karena Kristus Yesus, hari ini kita tidak perlu mengusahakan keselamatan kita. Karena keselamatan itu adalah pemberian, dikembalikan lagi. Nah, supaya apa? Supaya hari ini kalau saudara bekerja, saudara bekerja untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara bukan bekerja untuk dirimu sendiri, untuk ambisimu sendiri, tapi saudara melakukannya untuk satu rencana Allah yang lebih besar. Nah, saudara, ini konteks ini atau framework ini, kerangka kerja ini, itu bisa dipraktekkan di dalam kehidupan saudara masing-masing. Nah, saudara, lanjut saudara. Berikutnya, apa hubungannya sama keluarga? Saya berharap ini bisa membuat saudara lebih jelas. Nah, berikutnya saudara, oleh Injil kita ditebus dan diselamatkan. Ini tadi di tengah tadi ya, proses yang di tengah tadi. Yuk baca ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah apa? Dihidupkan. Jadi sebelum itu saudara kita ini mati, sama-sama katakan mati. Orang yang mati nggak bisa berusaha dengan dirinya sendiri. Orang yang mati tidak bisa menolong dirinya sendiri. Banyak orang masih berpikir begini, saya nggak butuh Tuhan Pak, saya nggak butuh ke gereja, saya nggak butuh baca firman. Kenapa? Saya baik-baik saja kok. Saya buktinya nggak ke gereja pun saya masih hidup. Saudara, kata mati di sini itu bicara tentang mati rohani. Engkau sedang terpisah daripada Allah. Dan ketika engkau terpisah dari Allah, saudara, mati rohani, saudara, itu akan membawa saudara kepada mati jasmani. Mungkin hari ini jasmanimu masih hidup, tapi ketika jasmanimu yang semakin merosot itu selesai, mati juga hidupmu, selesai. Tapi hari ini kita tahu, kita dibangkitkan, dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya
Dengan cara apa? Memakukannya pada kayu salib. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap hari saudara harus merenungkan karya salib Kristus. Karena hanya melalui karya salib Kristuslah saudara yang mati hari ini boleh dihidupkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, penebusan kita ya itu harus membawa kita pada proses manusia baru. Jadi kalau tadi kita mati, kita nggak bisa apa-apa, terus sekarang kita dibangkitkan jadi manusia baru, sama seperti engkau dilahirkan kembali, sama seperti lahirnya bayi saudara. Mereka bertumbuh, yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara prosesnya kelahiran baru, saudara menjadi manusia baru, itu harus ditunjukkan dengan apa? Dengan pertumbuhan manusia barumu ini. Karakter-karakter yang seperti Kristus ini harus lebih kelihatan. Ya. Di keluarga kami ipar ya itu baru melahirkan. Maksudnya adik ipar saya ya si Renita itu lahir procot, gitu kan, bayi sudah. Sekarang sudah berapa bulan? 4 bulan ya? 6 bulan ya? Cepet ya 6 bulan. Kapan itu saya doakan penyerahan di sini? 6 bulan. Ya, buat kami saudara itu mengingatkan kembali ya kayak nostalgia dulu. Ya anak-anak dulu masih kecil-kecil sekarang udah gede-gede. Ya, waktu bayi ini lahir saudara, kita lihat oh iya dulu kalian juga segini gitu. Ya digendong-gendong, nggak bisa apa-apa, helpless. Bayi itu nggak bisa langsung ngomong, es-degan, nggak bisa saudara. Ya, sekarang aja 6 bulan ini kemarin sudah waktunya makan, dikasih makan nggak mau saudara. Dibuang-buang, nggak mau pokoknya. Maunya pokoknya eksklusif air susu ibu. Ya, rupanya dia sudah riset juga ya. Mungkin lihat internet atau gimana saudara. Air susu ibu itu lebih sehat gitu ya. Dikasih makan nggak mau saudara. Waktunya ya pelan-pelan ya, masih dalam proses transisi. Tapi bertumbuh. Yang setuju katakan amin saudara. Ya. Indikator bahwa bayi ini itu sehat apa saudara? Ya, kalau dalam di posyandu saudara kalau sudah pernah bekerja di posyandu atau pernah punya anak saudara, itu ada standar kesehatannya ya, ada grafiknya begini ya. Salah satu indikator bahwa bayi itu sehat, berat badannya nambah terus, betul ya? Berat badannya nambah terus. Ya. Yang kedua saudara, kelihatan ya secara fisik ya, nggak cuma berat badannya. Kalau berat badannya cuma nambah tapi bentuknya tetap segitu kan aneh juga ya. Tapi ini juga motot gitu, semakin panjang, kalau bayi kan panjang ya, semakin panjang ya, semakin kelihatan wajahnya begitu ya. Ya, walaupun nanti sudah dalam masa-masa seperti ini udah mulai nanya, ini kayak siapa sih? Nggak tahu ini kayak papanya ya. Ya kadang kayak papanya, kadang kayak mamanya ya. Kadang yang lain-lain itu pengen mengakui, ini kayak eyangnya, kayak opanya. Bahkan kemarin saya ditunjukin istri saya fotonya si anaknya si Nita ini, saya ngomong, loh kok kayak aku waktu kecil ya. Terus istri saya ngomong, loh gak ada hubungannya sama kamu ya. Tapi kita ingin terasosiasi gitu, bahwa kok wajahnya berubah. Setiap minggu, setiap bulan ada perubahan, betul Bapak Ibu Saudara? Itu tanda bahwa anak ini hidup dan juga sehat. Sehat tandanya apa? Pertumbuhan. Demikian juga saudara dan saya. Penebusan itu satu hal, tapi penebusan selalu membawa kita pada proses manusia baru. Saudara, Martin Luther satu saat ngomong begini, tidak ada pembenaran tanpa pengudusan. Jadi nggak mungkin saudara cuma dibenarkan saja, tapi saudara nggak dikuduskan, nggak mungkin. Timothy Keller juga ngomong gini, Tuhan mengasihi menerimamu apa adanya, tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan kamu tetap sama. Artinya apa? Kalau saudara ikut Tuhan, hidupmu tidak akan pernah sama. Engkau akan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Allah yang kau sembah, yang percaya katakan amin. Saudara, ini tandanya. Sebaliknya menjadi sangat mudah buat saudara akan melihat, saya ikut Tuhan bertahun-tahun kok ya gini-gini aja. Tanyakan itu kepada dirimu saudara, diri kita sendiri. Tapi seringkali kita kan enggak saudara. Kita ngelihat, lihat tuh, udah lama melok Tuhan pancet aja uripe. Karakternya begitu aja. Seringkali kita mudah untuk lihat orang lain, tapi kita lupa untuk melihat diri kita sendiri.
Kalau kita udah belasan tahun ikut Tuhan, sudahkah ada karakter Kristus itu? Sudahkah ada buah roh itu? Saudara dan saya hidupi hari ini. Saudara, dan Martin Luther selanjutnya ngomong begini, saudara. Tidak ada pembenaran tanpa pengudusan. Tidak ada pengampunan tanpa pembaharuan hidup. Enggak mungkin cuman saudara, ya udah tak ampuni. Yesus ngomong apa? Dosamu sudah aku ampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berubahlah. Yang percaya katakan amin. Jangan gini, ampuni. Oh ya Tuhan kemarin ngampuni kok. Ya aku dosa lagi. Jangan gitu saudara. Ini konsep yang keliru tentang anugerah. Tapi ketika saudara tahu saudara diampuni, saudara hidup penuh dengan ucapan syukur dan berkata, karena Injil, aku yang jauh sekarang menjadi dekat. Hari ini aku mau hidup kudus demi Injil. Supaya melalui hidupku nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Nah, tidak ada pengampunan tanpa pembaharuan hidup. Dan yang terakhir, tidak ada iman yang sejati yang darinya buah ketaatan tidak bertumbuh. Jadi artinya gini, percuma saudara ngomong aku percaya Yesus, tapi saudara nggak punya iman. Ya. Atau sebaliknya, saudara ngomong aku percaya Yesus, tapi saudara di situ dikatakan saudara nggak taat. Itu nonsen. Ya, diajak berdoa, udah nanti aja deh. Diajak ibadah, wes pray aja. Pelayanan, apalah pelayanan, gak usah lah. Saudara kalau percaya Yesus konsekuensinya apa? Saudara dari hidup kita di mana Yesus bertahta akan memberikan hati yang baru, mengubah hatimu itu. Tuhan juga menjanjikan aku akan memberi engkau hati yang baru. Jadi hati kita itu ada kerinduan. Ada keinginan untuk nyembah Tuhan, untuk nyanyi, untuk berdoa, untuk baca firman. Tapi kalau itu semuanya nggak ada, malah hatimu tuh lebih condong kepada apa? Lebih condong ke drama Korea. Ya, saya nggak lagi nyemoni siapa-siapa saudara ya. Saya nyinggung diri saya sendiri ya. Walaupun saya nggak suka drama Korea. Kalau saya, lebih suka, lebih antusias kalau ada F1 atau MotoGP yang buat bapak-bapak. Kalau nonton bola, nonton bola, itu sampai chantingnya ya, lagunya itu hafal. Wah, glory, glory, bukan haleluya, tapi glory, glory MU ya. Lagunya hampir sama saudara. Wah, MU main, dibelani saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi sukacita, dorongan saudara? Karena kita percaya tidak ada iman yang sejati yang darinya buah ketaatan tidak bertumbuh. Saya percaya kalau hari ini saudara, Yesus itu menjadi yang paling utama dalam hidupmu. Saya percaya dari dalam hati kita ada kerinduan untuk mencari Dia. Yang percaya katakan amin. Saudara, di Kolose 3 ayat 10 dikatakan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa? Terus menerus. Makanya kalau saudara nanya sampai kapan Pak prosesnya? Terus menerus. Lah aku tua ya Pak. Terus menerus. Enggak peduli saudara. Tuhan gak lihat umur saudara. Ya saudara, selama kita masih ada hayat di kandung badan, selama itu pula proses Tuhan tetap bekerja. Sampai setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada, saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Supaya apa? Supaya buat kita ada kesempatan untuk mengalami anugerahnya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Saudara, saya pernah melihat di TikTok saudara, ada satu ibu yang udah sepuh sekali, lansia, udah mungkin lebih dari 80 tahun. Dia itu Alzheimer ya, Alzheimer itu lupa ingatan. Jadi memorinya itu terus nurun terus. Anaknya sendiri lupa, suaminya sendiri lupa, cucunya lupa. Dia bilang, orang ini saya ingat saya enggak? Ini mamanya, ingat saya enggak? Anaknya, anak perempuannya, ingat saya enggak? Ya, aku lupa kamu sih, tapi kamu tuh sering kelihatan di sini wirawiri, katanya gitu saudara. Ya, yang jelas pokoknya kamu bukan orang asing, tapi aku nggak ngerti. Kamu ini anakku atau siapa nggak ngerti gitu. Oh, yang ini, saya nggak ngerti. Saya nggak tahu kalian semua ini siapa. Ya, kok jalan-jalan di rumah saya ini, katanya gitu. Terus ada satu di belakang kamera nanya gini, kalau Yesus, kamu ingat nggak? Oh, kalau Yesus aku tahu dia. Dia Allahku. Dia Allah yang datang ke dunia ini, lahirkan, mati, dan bangkit, menyelamatkan aku. Wow, luar biasa saudara. Saudara,
at the end of the day, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kau inginkan hari ini? Apa yang kau rindukan hari ini? Apa yang menjadi cita-cita ambisimu hari ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ditemukan, saudara akan nanti menemukan. Dan saudara akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada Kristus Yesus Tuhan. Kasihnya begitu hebat atas saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin saudara. Nah saudara, di situ dikatakan diperbaharui terus menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apa itu menurut gambar kaliknya? Roma 8:29, kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita tuh selapis demi selapis, kayak bawang bombay itu saudara. Kita tuh kenal Tuhan tuh lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Saudara semakin lihat, semakin kagum, semakin jatuh cinta. Saudara, dan itu dilakukannya terus menerus dalam hidup saudara. Berikutnya, setelah kita ditebus, kita dikuduskan, oleh Injil kita diproses untuk menjadi serupa Kristus. Prosesnya berlaku dalam 2 hal saudara. Berapa hal? 2 hal. Yang pertama, matikanlah. Sama-sama yuk katakan matikanlah. Yang kedua, kenakanlah ya. Cepat aja. Ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, tanda bahwa saudara sekarang adalah ciptaan yang baru adalah saudara masuk proses yang namanya pengudusan. Dan itu ditandai dengan apa? Kita mematikan keinginan-keinginan daging kita. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Dan itu dikatakan semuanya itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Jadi kalau hari ini hawa nafsumu itu lebih menguasai dirimu, itu sama seperti saudara nyembah patung. Saudara sedang nyembah berhala. Artinya apa? Penyembahan berhala itu bukan hanya ketika kita datang ke kuil nyembah patung. Tetapi ketika hati kita, Bapak Ibu Saudara, lebih dikuasai keinginan kita daripada Kristus. Itu penyembahan berhala. Itu penyembahan berhala. Bahkan kalau hari ini keluargamu lebih penting daripada hidupmu, daripada Kristus, saudara sedang menjadikan keluarga saudara penyembahan berhala. Dan itu terus, saudara, itu terus perlu disampaikan kepada diri kita, diri kita masing-masing, termasuk saya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah matikanlah, kenakanlah. Ayo kita lihat di 12 dan 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, yang apa di situ dikatakan yang dikuduskan. Siapa percaya kita semua hari ini dikuduskan Allah? Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara yang merasa gak kudus, percayalah Roh Kudus sedang menguduskan saudara. Saudara harus tahu itu. Ya, aku gak kudus Tuhan, kuduskanlah aku. Dan saya mau kasih tahu begini ya, proses pengudusan saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Gak bisa. Saudara mau tirakat, saudara mau semedi, apalagi saudara mau mandi air 7 rupa, saudara itu tidak akan bisa membuat saudara kudus. Yang hanya bisa membuat saudara kudus adalah apa? Karya salib Kristus. Kuasa Roh Kudusnya yang terus bekerja di dalam saudara. Yang membuat saudara bertobat setiap hari dari setiap hati yang buruk, perkataan yang jelek. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan kesimpulan itu, bagaimana kita bisa menjadi anggota keluarga dalam sebuah keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut, saudara. Yuk, saudara nggak bisa lihat di sini, saya minggir di sini. Baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memahami bahwa kita telah ditebus dan dikuduskan oleh Injil Kristus, sehingga apa? Terus menerus mengalami kasih-Nya yang akan memampukan kita untuk apa? Saling menerima dan mengasihi anggota keluarga yang lain. Keharmonisan keluarga akan terjadi ketika hal ini saudara lakukan. Artinya apa? Seorang suami akan ngomong sama istrinya, ya aku ini berdosa. Aku ini hari ini dikuduskan dan diselamatkan oleh Allah. Hanya oleh anugerahnya saja. Ya,
dan mengalami kasihnya. Kalau aku bisa mengalami kasihnya setiap hari, sang suami bisa dimampukan untuk dapat mengasihi istrinya dengan lebih tulus. Yang percaya katakan amin. Nggak gini, kalau istrinya ngomel dia nggak mengasihi. Kalau istrinya baik, masakin dia, ya mijeti dia, oh dia mengasihi. Enggak. Suami istri, orang tua anak, hubungannya tidak lagi transaksional. Kalau saudara mau memiliki sebuah keluarga yang harmonis, Bapak Ibu Saudara, saudara harus mengalami Kristus terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. Barulah kita dapat saling menerima, saling mengasihi anggota keluarga yang lain. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tuliskan di sana, karena hubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan melalui Kristus, maka hubungan kita dengan sesama pun dapat dipulihkan untuk Kristus. Jadi saudara, kalau hari ini saudara masih punya hubungan yang jelek, saudara doakan. Tuhan, aku gak mau hubunganku sama anakku, sama istriku, sama suamiku, sama orang tuaku, sama teman sekerjaku seperti ini terus. Tuhan, pulihkan hubungan kami. Karena ketika saudara hubungannya dipulihkan, hubungan saudara yang dipulihkan itu, saudara sedang mencerminkan, sedang memberitakan kasih Tuhan yang sama. Yang percaya katakan amin. Orang bisa lihat, wong gereja itu senengannya rukun-rukun ya. Damai gitu, sukacita gitu. Jangan gini saudara, wong gereja senggol bacok. Senggol bacok ya. Saudara, pokoknya tegangan tinggi terus saudara. Jangan saudara. Ya, kita disenggol kita puji Tuhan. Ya, toh kita ya nggak berat ya saudara. Mau cuma disenggol. Saudara. Ya, berkali-kali saya diingatkan sama istri saya. Kenapa? Karena kita berlalu lintas itu kan semakin bahaya sekarang ya. Kita pun itu hati-hati ya. Itu masih ada orang yang tidak hati-hati yang bisa nabrak kita, betul nggak Bapak Ibu? Apalagi kalau di Surabaya Malang itu di tol itu, waduh luar biasa. Luar biasa. Sekarang itu saya nyetir tahun 90-an ya, waktu masih kuliah dulu dibandingkan hari ini, wah hancur Pak. Ya ini ada Pak Iwan ini, wah ini kita harus mengadakan, saya selalu ngomong begini. Rakyat atau masyarakat itu harus diedukasi terus. Ya harus ada yang namanya rekayasa peradaban. Zaman dulu saudara tahu ya, dulu kita nggak biasa pakai helm ya. Lalu ada kampanye lalu lintas. Ya, roda 2 itu sebelah kiri, kerjasama sama Jawa Pos waktu itu. Lalu ada slogannya apa? Klik gitu ya. Klik apa itu? Ya klik helm sama klik ini safety belt gitu. Ya itu terus menerus. Akhirnya semua jadi pakai helm. Masalahnya begini, masalahnya sama kayak orang Kristen. Kita itu patuh karena apa? Takut konsekuensinya. Ayo jajali saudara. Kalau saudara pakai motor, di sini ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil saudara. Ya, pakai motor saudara. Saudara dari rumah ke sini pakai helm enggak? Pakai. Diklikkan enggak? Klik, ya kan? Kenapa? Jawabannya saudara apa? Rata-rata gini. Ya, soalnya atuh Pak, nanti enggak ketemuan polisi ditilang. Bukan, pakai helm itu bukan supaya saudara tidak ditilang. Pakai helm itu supaya kepala saudara aman. Halo? Jadi jauh dekat pakailah helm. Jangan ngomong gini, Pak, nang ngarep kampung gitu loh Pak, Indomaret pojokan itu. Gak usah, gak pakai sandal, gak pakai helm. Pertanyaan saya, apakah kalau jarak dekat, lalu jalan aspalnya itu jadi spon semua? Kalau jatuh mak, mental gitu. Wong cedek kok. Apakah kalau saudara dekat ditabrak mobil, saudara nggak jatuh? Jatuh, gitu? Nggak bisa. Tetap benjut, tetap bocor, betul Bapak Ibu? Jadi pakai helm bukan jauh dekat, bukan karena takut ditilang, karena saudara tahu pakai helm itu akan membuat saudara aman. Parahnya nggak semua kita sadar itu. Sama kayak mobil, saya pergi ke luar pulau, apalagi ke NTT, ke Kupang misalnya, mobil sewaan saudara. Saya dijemput di depan gitu, saya narik-narik gini, nggak ada ininya saudara. Tapi kok nggak bunyi ini, apa namanya? Biasanya kan kalau itu kan sekarang mobil-mobil sekarang nggak pakai seat belt kan, nenek gitu kan. Ini enggak saudara. Saya lihat gini, oh sudah ada alatnya sendiri saudara. Ya Pak ya, beli itu di showroom ada, dijual.
supaya dimasukin ceklek gini, saudara, supaya alarmnya mati. Udah Pak, nggak usah sabuk Pak. Loh, kenapa? Gak apa-apa, ini sudah gak apa-apa, gak bunyi. Loh enggak, saya pakai ini bukan karena apa-apa, bukan karena supaya gak bunyi, supaya saya aman. Loh Bapak gak percaya saya nyetirnya? Loh bukan kamu, gak percaya sama kamu nyetirnya. Ya kamu mungkin sopir yang handal, tapi kalau saya ditobrok, kalau orang lain yang gak becus terus nobrok mobil ini, oh iya betul juga ya, makanya terus menengok, nyetir aku pakai sabuk ya toh. Ngerti gak saudara? Sabuknya juga diakali. Kadang-kadang kalau enggak gitu, sabuknya dipasang saudara, terus orangnya duduk di depannya. Saya nanya, lu kenapa kok kamu gitu? Eman Pak, iki mari nyetrika ya, lungset kabeh. Mending lungset apa benjut saudara? Kadang-kadang logikanya nggak masuk kan? Sama seperti orang Kristen. Karena kita ke gereja supaya apa? Ya supaya ketok nek alim lho Pak. Supaya kalau mati nanti mlebu surga. Loh salah. Saudara mlebu surga itu bukan karena datang ke gereja. Saudara masuk ke surga itu karena ada anugerah yang saudara terima melalui karya salib Kristus. Dan oleh anugerahnya saja. Dan hari ini saudara datang ke gereja bukan untuk cari selamat. Tapi karena saudara mau meresponi anugerah itu melalui hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah ini konsep-konsep ini saudara yang saudara perlu pahami. Dan berikutnya yang terakhir saudara, saya tuliskan di sana. Karena kita telah mengalami anugerah, maka kita pun harus beranugerah kepada sesama. Kalau saudara rindu keluarga saudara harmonis, saudara harus punya pemikiran ini. Aku bisa sabar, kenapa? Karena Tuhan sudah sabar terlebih dahulu kepada aku. Kenapa aku bisa murah hati sih? Kenapa sih aku bisa sabar sama istriku yang cerewet ini? Karena Tuhan juga sudah sabar terhadap aku. Bukan gini saudara, tak sabar-sabar no Pak, tak sabar-sabar no. Wes tak lus-lus dodo, sampai dodoku itu tipis Pak. Bukan gitu saudara. Saudara akan menderita selamanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau suami istri di sini mengandalkan kasihmu yang terbatas itu, saudara akan kecewa. Yang percaya katakan amin. Tapi hari ini saudara bisa berbuat baik sama mereka, walaupun mereka mungkin berbuat jahat kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik sama saya. Jadi kalau aku sudah menerima anugerah, hari ini pun aku juga harus bisa beranugerah kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Justru melalui keberadaan mereka, saudara sedang diizinkan Tuhan untuk berlatih supaya imanmu semakin teguh, semakin mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Enggak ngelus dodo saudara, tapi saudara angkat tangan, Tuhan penuhkan hatiku dengan kasih-Mu. Maka dari hatimu, dari hidupmu sudah dimampukan untuk mengasihi bahkan orang-orang yang sulit sekalipun. Saudara, karena Billy Graham ngomong begini, menjadi seorang Kristen bukanlah perubahan yang instan. Ya, namun adalah sebuah proses dari hari ke hari di mana kita terus bertumbuh semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara mau berproses? Amin. Saudara mau menjadi anggota keluarga yang bisa harmonis dengan anggota keluarga yang lain? Mari pandang salib Kristus. Mari pandang salib Kristus. Dan pada akhirnya saya tutup dengan ini. Musik bisa maju ke depan. Keluarga harmonis bukanlah keluarga yang tanpa konflik Bapak Ibu. Melainkan keluarga yang menyadari keberdosaannya dan merayakan kasih karunia Kristus yang menebus, menguduskan dan memampukan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam proses itu kita menjadi anggota keluarga yang lebih baik setiap harinya dan dapat mencerminkan kasih Allah bagi dunia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita bisa melihat ini dan membacanya lagi. Saya akan minggir di sini. Mari kita bangkit berdiri. Kita merenungkan kembali firman Tuhan. Kalau hari ini kita boleh menemukan keluarga kita dalam keadaan baik-baik, bersyukurlah. Bersyukurlah. Tapi kalau hari ini saudara menemukan engkau masih ada dalam pergumulan, engkau terus ada dalam proses belajar untuk menerima pasangan, menerima anak, menerima orang tua, bersyukurlah. Karena artinya Tuhan masih beri waktu, beri anugerah buat kita. Tapi hari ini biarlah kita memandang salib Kristus yang sama. Kristus yang adalah anak Allah. Sampai pada satu titik dia dilupakan oleh Bapa. Dia dibuang demi saudara dan saya.
supaya kita yang anak buangan, kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Disitulah keharmonisan keluarga dapat terjadi. Bukan oleh kekuatan saudara, bukan karena usaha saudara, tapi karena saudara semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Injil Kristus, dengan karya keselamatannya. Semakin kau limpah dengan kasih-Nya itu. Dan ketika engkau limpah dengan kasih-Nya, engkau dimampukan menjadi anggota keluarga yang lebih baik. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di depan sebagai sebuah perenungan dan respon Injil kita pada hari ini. 1, 2, 3. Keluarga harmonis bukanlah keluarga yang tanpa konflik, melainkan keluarga yang menyadari keberdosaannya dan merayakan kasih karunia Kristus yang menebus, menguduskan, dan memampukan kita untuk menjadi serupa Kristus. Dalam proses itu, kita menjadi anggota keluarga yang lebih baik setiap harinya dan mencerminkan kasih Allah bagi dunia. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara renungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara juga bisa melihat kondisi diri saudara, hidup saudara sendiri. Bagi saya pun hari ini Bapak Ibu Saudara, saya terus mengalami proses. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Hidup saya dengan istri bukannya bebas dari konflik. Kami sering kali berkonflik. Kami sering kali ada beberapa hal yang kami tidak setuju, satu dengan yang lain. Kadang-kadang juga kami tidak mampu untuk bisa saling mengungkapkan, gak bisa saling berkomunikasi. Tapi disitulah saya menyadari saya semakin butuh anugerah Tuhan. Saya semakin butuh salib Kristus. Karena hanya di dalam salibnya saya mengalami penerimaan yang seutuhnya. Dan disitulah saya mengalami kasih-Nya dan dimampukan untuk dapat berbicara bahkan berkomunikasi dengan lebih baik dengan pasangan saya. Saudara, hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mari pandang salib Kristus. Salib Kristus. Dia yang sudah mati bagi saudara. Dia pun yang mengadopsi kita. Dia mengatakan, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mau berdoa, hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang hari ini mungkin mengalami satu konflik. Yang hari-hari ini menjadi pokok-pokok doa kami, pokok pergumulan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan mampukan kami untuk bisa melihat karya salib-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk mengalami kasih-Mu dan dimampukan untuk dapat menjadi anggota keluarga yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah keharmonisan keluarga kami hanya bisa ditentukan oleh karya salib-Mu yang sempurna. Terima kasih, sucikan, kuduskan, meteraikan setiap firman. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran isi hati Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mendengar setiap seruan syafaat kami hari ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah dan hadirat-Mu nyata dalam ibadah kami ya Tuhan. Dan firman yang telah disampaikan ya Tuhan, biarlah menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan kiranya kasih Kristus tercurah di dalam masing-masing keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Bapak Angga ya Tuhan. Kiranya hikmat yang baru dan urapan baru Kau selalu berikan dalam pelayanan beliau ya Tuhan. Dan seluruh keluarganya Kau juga berkati dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala Pembina kami Bapak Sudi Dharma yang Kau berkati dengan kesehatan yang prima, segala kelemahan tubuh Kau pulihkan ya Tuhan. Juga buat Ibu Sudi dalam pelayanannya juga Engkau berkati dan seluruh keluarganya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para penatua, diaken, para full timer, pejabat gereja, guru-guru setelah minggu, tim musik, tim multimedia,
dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja kami, gereja di SCM ya Tuhan, baik yang di Surabaya, di Malang, dan seluruh cabang-cabangnya. Kiranya Engkau berkati dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan, biar menjadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati pemimpin kami, terutama dalam peralihan pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri ya Tuhan. Kiranya berkat ya Tuhan yang selalu Kau berikan, kebijaksanaan, biarlah keadilan, kesejahteraan, biarlah tercipta dalam bangsa kami ya Tuhan. Juga untuk pemimpin-pemimpin daerah, khususnya untuk pilkada yang akan dilakukan ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin daerah ini juga pilihkan yang penuh dengan tanggung jawab dan memberikan keadilan, kesejahteraan bagi daerahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa kami, juga kami berdoa buat NICC ya Tuhan, biarlah Engkau selesaikan gedung ini ya Tuhan, biarlah menjadi tempat pelayanan dan gereja kami ya Tuhan, dan semua umat-Mu, jemaat, biar dapat beribadah di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan menyerahkan bila persembahan yang akan kami serahkan ya Tuhan, biar Engkau berkati ya Tuhan persembahan yang akan kami sampaikan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa sesuai dengan yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah di SCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian persekutuan doa damai sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Webinar series Aku Murid Kristus bersama pembicara Bapak Pendeta Asigor Sitanggang Dr. Teologi akan memperlengkapi pemahaman selanjutnya tentang pneumatologi roh Allah, pribadi atau kuasa. Acara diadakan hybrid melalui Zoom dan onsite di NICC.
Jumat 5 Juli dimulai pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu 6 Juli 2024 dimulai pukul 13 sampai pukul 15:30. Segera mendaftar sampai 4 Juni 2024. Cara mendaftar, ketik di pencarian Google bit.ly/daftar RAPK, kemudian isi form yang tersedia dan kirimkan. Fellowship dengan Bapak Gembala Pembina dan Bapak Gembala Sidang bersama penatua, pejabat, dan diakon-diakones serta seluruh volunteers DSIM Surabaya akan diadakan Rabu 10 Juli 2024 pukul 18.30 di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Halo, shalom semuanya. Kami dari DSIM Kids Surabaya akan mengadakan acara Grow with Jesus dengan tema Little Disciples bersama dengan Kak Levi Rianto. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pada pukul 8 pagi hingga 5 sore, bertepat di DSIM Surabaya, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C nomor 6-8 Surabaya. Adapun biaya pendaftarannya adalah Rp50.000 dan kalian akan mendapatkan free t-shirt. Setelah acara selesai, kita akan bersama-sama ngedate bareng di Wismi. So, buruan daftar ya. Mari kita ajak teman-teman ataupun juga saudara-saudara kita untuk mengikuti acara tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa hubungi Kak Diana atau Kak Nana. Oke, kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti webinar series ya, Aku Murid Kristus. Itu akan dilaksanakan hybrid tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi Pak Asigor sendiri akan datang ya. Beliau akan melayani di Malang, tapi yang hybrid pun masih bisa dilayani. Yang kedua untuk Little Disciple tadi ya, untuk anak-anak tanggal 13 Juli diadakan di tempat ini. Kita terus doakan agar pelayanan generasi juga bisa terus dilakukan dengan baik. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya terus mendorong Bapak Ibu untuk bisa doa malam. Konsepnya sudah berbeda, doa malamnya lebih kepada berdoa dan pemahaman Alkitab. Sudah bisa bertanya jawab, kita berdiskusi, dan kita bisa saling mendoakan. Ya, jadi doa malam setiap hari Kamis di tempat ini jam 7 hanya onsite, tidak ada lagi online. Ya, puji Tuhan. Dan juga saya menyambut teman-teman yang baru bergabung pada hari ini. Kita beri tepuk tangan, ada satu temannya Sema ya. Bisa lambaikan tangan Mas, kasih tepuk tangan. Ya, kasih salam dong, kasih selamat datang. Ya, dan juga ada Pak Hendra yang selama ini ada di Banjarmasin, hari ini dengan keluarganya bisa hadir di tempat ini. Bisa angkat tangan Pak? Ya, ini Pak Hendra dan Ibu. Pelayanan juga mereka di Banjarmasin, hari ini menjadi keluarga besar di Surabaya. Kasih selamat ya, yang ada di kanan kirinya, kasih selamat. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Iya. Selamat datang di keluarga besar GBI Diaspora Sejahtera. Mengingatkan kembali Bapak Ibu penatua, pejabat gereja, para diakon diakones untuk hadir di hari Rabu tanggal 10 kita akan adakan fellowship. Dan semua volunteer ya, semua hamba-hamba Tuhan dan semua volunteers yang ada diundang di hari Rabu tanggal 10 ini. Tuhan berkati. Ayo kita angkat tangan. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Mengangkat tangan kita sebagai tanda kita berserah kepada Dia. Tuhan, biarlah proses pengudusan itu terus berlangsung dalam hidup kami. Already but not yet. Sudah tapi belum. Kami percaya kami sudah diselamatkan. Dan kami hari ini mengalami proses pembaharuan oleh Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Teruslah menjadi murid Kristus yang memuridkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah, yang manis, yang karib oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari setiap saudara yang menerima berkat Tuhan boleh bersama berkata, amin. Tuhan memberkati.